Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hesya Della Primilda dari program studi PJJ Manajemen A1 Universitas Sumber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen Bapak Joko Suharyanto, SEMM CPOD. Saya membuat rancangan sebuah bisnis, small business dengan uh, fokus di food and beverage dengan branding on meal. Yang terinspirasi dari uh, kehidupan kerja saya sendiri, di mana jadwal kerja yang berubah-ubah, kemudian waktu makan juga ikut berubah dan kadang berantakan. Disinilah muncul ide untuk bisnis on meal ini. Karena bagi karyawan yang sistem shift, menemukan makanan siap makan yang sesuai dengan waktu kerja dan budget tidak selalu mudah. Karena menu kantin mall seringkali terbatas pada jam makan siang dan sore saja. Sedangkan untuk orientasi pagi dan malam memiliki sedikit sekali opsi. Dan kadang terpaksa memesan makanan online dari restoran terdekat yang tentu di luar budget yang seharusnya. Nah, Onmil ini hadir untuk menyediakan catering siap makan yang dapat dipesan sesuai kebutuhan dan waktu konsumen. Dimana konsumen cukup memesan, memilih menu, kemudian menentukan waktunya mau dikirim kapan, kemudian makanan diantar, dan makanan siap dinikmati. Untuk siapa sih on meal ini? Nah, primary targetnya itu adalah karyawan dengan sistem shift atau jadwal kerja yang tidak tetap. Seperti contoh karyawan F&B, dan bioskop, retail, dan customer service. Kenapa on meal? Karena seperti yang saya jelaskan di awal, ide on meal ini berawal dari hal sederhana yang terus menjadi permasalahan bagi para karyawan yang memiliki jadwal kerja shift, di mana hari ini masuk pagi, besok masuk sore, dan di hari lain justru libur. Pada sektor F&B dan bioskop, bahkan saya sendiri merasakan bahwa karyawan bahkan belum tentu punya banyak waktu untuk mencari ataupun menyiapkan makanan sendiri. Berdasarkan pengamatan sederhana saya terhadap 35 karyawan di tempat saya bekerja di bioskop, 25 orang di antaranya tidak membawa bekal dari rumah dan mengandalkan pilihan makanan yang tersedia di sekitar tempat kerja. Dari kebutuhan sederhana itulah saya melihat adanya peluang untuk membuat catering personal yang bisa dipesan sesuai kebutuhan dan jadwal konsumen. Lalu, who is behind on meal? Nah, untuk tahap awal, on meal tidak akan dijalankan sebagai catering berskala besar. Saya ingin memulai dari lingkungan yang paling dekat dan realistis. Pelaku utama dari bisnis ini adalah Ibu Ati, seorang pemilik warteg yang selama ini menjadi langganan saya. Beliau sudah memiliki pengalaman dalam menyiapkan dan menjual makanan sehari-hari, dan sesekali menerima pesanan catering skala kecil, sehingga kemampuan memasak dan pengelolaan makanan sudah menjadi bagian dari aktivitas usahanya. Lokasi tempat produksi juga hanya sekitar 1 kilometer dari tempat saya bekerja. Jarak yang dekat ini menjadi salah satu alasan mengapa konsep oatmeal cukup memungkinkan untuk dijalankan dalam skala kecil, terutama untuk proses produksi dan pengantaran. Dengan demikian, pada tahap awal, oatmeal tidak membutuhkan restoran ataupun dapur khusus. Produksi dapat dilakukan berdasarkan pesanan ataupun pre-order, sehingga jumlah makanan yang dibuat dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Lalu, kapan dan di mana kita akan memulainya? Tahap awal, saya tidak ingin oatmeal langsung menargetkan konsumen dengan jumlah besar. Bisnis ini akan dimulai dari skala kecil dengan target pasar yang sangat spesifik, yaitu varian bioskop yang 2, yaitu varian bioskop di Pondok Indah Mall 2. Pemilihan target ini juga berdasarkan lingkungan yang sudah saya kenal dan dekat dengan aktivitas sehari-hari.
Dengan target yang terbatas, kami dapat lebih mudah mengetahui kebutuhan konsumen, mengontrol jumlah produksi, kemudian juga mengevaluasi kualitas makanan dan pelayanan. Sistem pemesanannya menggunakan pre-order, kalian dapat memesan makanan sesuai hari kerja dan waktu makan. Dengan begitu, produksi tidak dilakukan secara berlebihan dan jumlah makanan dapat disesuaikan dengan pesanan. Apabila konsep ini berjalan dengan baik, Almil baru dapat mempertimbangkan perluasan target pasar ke karyawan tenan lain di Pondok Indah Mall 2. Lalu apa aja sih isinya di dalam Onmeal ini? Onmeal memahami bahwa setiap orang memiliki selera yang berbeda. Jadi selain mengganti menu setiap hari, Onmeal juga memberikan pilihan beberapa menu masakan setiap hari yang terdiri dari 2 pilihan lauk, 2 pilihan sayuran, kemudian sambal, dan pilihan lalapan atau kerupuk. Jadi setiap hari itu uh, konsumen itu bisa memilih mau menu apa, kayak gitu, seperti itu. Kemudian untuk sumber modal dan kebutuhan awal itu kita yang pasti membutuhkan bahan baku di luar daripada produksi warteg buati itu kita juga kan uh, preparation untuk bahan baku awalnya sekitar 500.000, kemudian kemasan dan label mungkin di awal akan menggunakan kemasan dan label yang sederhana dulu, kita ya sekitar 200.000 rupiah, kemudian peralatan tambahan sekitar 400.000, kemudian upah tenaga part time karena walaupun Buati sudah memiliki karyawan untuk di warteg, akan tetapi tentu saja uh, kita harus menambah seperti itu tenaga part time. Dari mana? Dari lingkungan sekitar, karena biasanya Buati itu sering memberdayakan ibu-ibu di lingkungan sekitar untuk membantu ketika ada catering seperti itu. Dan ini tidak tetap, karena kita akan mengikuti skala pesanan. Jika pesanan itu skalanya sedang banyak, ya kita akan mungkin di sekitar 300.000 rupiah untuk upah part time-nya kan. Tapi kalau pesanannya sedang sedikit, ya bisa jadi budget ini akan berkurang. Begitu pula untuk dana delivery, driver ini kan akan mengantarkan pesanan sesuai dengan yang sudah di pre-order sebelumnya. Jadi kita estimasi di 150.000 untuk di kebutuhan awal. Kemudian juga promosi awal sekitar 100.000 rupiah, dan dana cadangan itu 350.000, sehingga total kebutuhan dana awal itu di angka 2 juta rupiah. Lalu dari mana sumber modalnya? Itu untuk memulai Onmeal, modal berasal dari modal pribadi Buati dengan estimasi kebutuhan dana awal sebesar 2 juta rupiah. Sebagian modal digunakan untuk kebutuhan produksi seperti bahan baku, kemasan, dan peralatan tambahan. Kami juga mengalokasikan dana untuk satu tenaga part-time yang tadi saya sebutkan, yang mana akan membantu proses produksi dan packing, serta dana delivery untuk mitra pengantaran dari lingkungan sekitar. Karena tenaga kerja dan driver bekerja secara fleksibel, maka berdasarkan jumlah pesanan, biaya tersebut tidak dirancang sebagai beban tetap yang besar. Sistem ini membantu Onmeal menjaga biaya operasional tetap sesuai dengan kapasitas penjualan. Selain itu, dapur dan sebagian peralatan yang sudah dimiliki Buati dapat digunakan kembali, sehingga Onmeal tidak membutuhkan investasi tempat usaha baru. Baik, saya rasa itu saja rencana bisnis untuk Onmeal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya mengucapkan mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.